Jadi kalau orang Eropa nyebutnya keris Mojopahit ya, keris Majapahit ya. Dan apakah benar keris-keris seperti ini adalah keris Majapahit? Nanti akan kita bahas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris yang bisa dibilang bentuknya unik ya. Jadi lain dengan keris-keris pada umumnya ya. Jadi ini sebuah keris yang gonjonya iras sekaligus dedernya atau handlenya itu juga iras ya. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Ya, kita akan membahas tentang keris sajen atau keris butut sajen ya. Dan ini memang ada beberapa pendapat ya yang cukup berbeda ya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, ini kebetulan saya punya salah satu ya. Jadi walaupun kecil, tapi sebenarnya ini sudah cukup sepuh ya. Dan relatif masih utuh sebenarnya keris ini ya. Nah, untuk keris-keris sajen itu adalah keris yang itu memang gonjonya itu iras ya, menyatu, bahkan handlenya itu juga iras atau menyatu dengan bilah ya. Jadi biasanya diukir bentuk manusia umumnya, walaupun ada yang tidak diukir bentuk manusia. Contohnya yang jenis keris sajen yang dibuat Joko Suro, ada yang nyebut bentuk suro itu ya. Jadi cuma kayak besi, cuman bagian bawahnya yang dilubangi itu ya. Itu sebenarnya jenis sajen ya. Karena itu dari ceritanya, jadi itu Joko Suro membuat keris itu dalam perjalanannya mencari ayahnya ya, yang di Majapahit ya. Jadi itu memang dia membuat itu untuk membantu para petani yang nantinya mungkin dia akan banyak bertanya ya. Nah, untuk membantu petani itu dia bikin keris itu ya. Karena waktu itu memang untuk membuat sebuah keris biayanya cukup mahal. Jadi itu Joko Suro membuat keris sajen banyak itu untuk membantu para petani ya. Dan untuk keris sajen sendiri itu sekali lagi itu memang itu adalah perlengkapan ya, sebuah perlengkapan yang dipakai untuk upacara atau ritual ya, terutama di zaman dulu ya. Dan itu ada yang bilang itu untuk dibuang, dilarung, ada yang bilang disimpan gitu ya. Dan untuk keris sajen sendiri kalau orang Eropa nyebutnya keris Mojopahit ya, keris Majapahit ya. Padahal keris-keris sajen seperti ini ada jauh sebelum Majapahit, bahkan sampai menjelang kemerdekaan pun masih dibuat. Karena konon masih ada beberapa daerah atau beberapa desa yang dalam ritualnya itu pemimpin upacaranya itu masih memakai butut sajen ya. Nah, tentang untuk butut sajen, apakah benar ini adalah keris yang dibuang? Konon kalau dibuang di ladang, di hutan setelah acara upacara ya, katanya itu sebagai sesajen juga. Sebenarnya fungsinya ya itu adalah kayak kalau di luar itu kayak ceremonial dager ya, jadi pisau upacara ya. Dan memang mungkin ada yang ditinggal, tapi kebanyakan itu adalah disimpan ya, disimpan oleh si pemimpin upacara itu atau mungkin ketua adat ya kalau zaman dulu ya. Makanya kalau teman-teman melihat butut sajen terutama di pameran itu ada dibuat dengan detail sangat-sangat bagus ya. Kalau yang itu jelas nggak mungkin untuk ditinggal atau dibuang ya atau dilarung ya. Itu pasti untuk pegangan si ketua adat itu atau pemimpin upacara itu ya. Dan kalau teman-teman istilahnya tanya beberapa teman atau kolektor-kolektor yang punya banyak butut sajen, jadi memang ada beberapa kolektor yang suka butut sajen ya. Itu memang kebanyakan itu justru adalah peninggalan. Jadi keris sajen seperti ini yang benar-benar ditemukan kayak di ladang, katanya di ladang atau di hutan, dibandingkan keris-keris yang tinggalan itu ternyata jauh lebih banyak yang keris-keris tinggalan ya. Jadi mungkin dulunya kayak kakeknya atau moyangnya mungkin pemimpin adat ya atau ketua adat ya. Nah, untuk lebih detailnya tentang keris sajen ini seperti apa, ini mari kita simak sama-sama. Ini dari buku Ensiklopedia Keris yang disusun Pak Bambang Harsri Nuksmo. Gambar sebelah kanan itu adalah keris sajen yang oleh beberapa penulis barat dianggap sebagai keris Mojopahit. Ini adalah salah satu kelengkapan sesaji pada upacara keagamaan pada waktu itu. Bahkan di desa-desa tertentu di Pulau Jawa, pada akhir masa penjajahan Belanda untuk melaksanakan upacara bersih desa, masih pula disertakan sebilah keris kecil yang disebut keris sajen.
Bersih desa adalah suatu upacara selamatan tradisional untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar warga desa termasuk sawah ladangnya terhindar dari gangguan penyakit dan hama tanaman, terlindung dari ancaman berbagai bencana alam. Upacara ini juga dimaksudkan untuk memperbarui semacam kesepakatan dengan makhluk halus penghuni desa itu ya, atau sing bau rekso, untuk tidak saling mengganggu dengan penduduk desa. Keris sajen adalah keris kecil yang dibuat amat sederhana. Keris ini dalam berbagai buku yang ditulis oleh orang barat disebut sebagai keris Majapahit. Sebenarnya penyebutan keris kecil yang sederhana itu sebagai keris Majapahit oleh sebagian orang barat adalah salah. Yang benar adalah keris sajen atau keris sesaji. Dan ini adalah salah satu contoh keris sajen ya, yang kebetulan usianya memang ini jauh sebelum era Mojopahit ya. Jadi ini sangat sepuh ya. Jadi kalau memang ini ditemukan di ladang atau dibuang di ladang besi ukuran seperti ini, walaupun tempat lipat, itu kemungkinan sudah sangat keropos ya, dan bisa jadi mungkin sudah habis ya. Tapi ini memang peninggalan ya sebenarnya ini ya. Dan ini memang saya dapat dari seorang kenalan ya, seorang kenalan. Dan ini memang masih cukup bagus ya, dan bentuknya masih relatif utuh walaupun sangat sederhana ya. Nah ini adalah dedernya ya, handle-nya ya, ini yang menyatu dengan bilah. Jadi itu adalah salah satu ciri dari keris yang disebut keris sajen atau keris sesaji ya. Sapa entuk wahyuning Allah ya dumilah mangulah ngelmu bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga. Siapa yang mendapat anugerah Tuhan akan pandai menerapkan ilmu yang baik, mampu menarik perintah kesampurnaan lepasnya jiwa raga.